Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sesi yang ke-9, masih mengenai materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas lebih jauh mengenai materi ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab kepada umat manusia untuk memberikan tuntunan dan pegangan dalam menjalani hidup di dunia. Hidup yang sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Alkitab atau Al-Quran, maka akan selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka yang berpaling dari Al-Quran maka akan celaka dunia dan celaka di akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yudillu wala yashqa. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kemudian di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-24-nya, Allah menjelaskan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pun demikian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa taraktu fikum amroini lan tudillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah keistimewaan dari Al-Quranul Karim. Pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, sebagai informasi bahwa setiap nabi dan rasul memiliki syariat dan cara masing-masing dalam beribadah. Tiga, Al-Quran adalah kitab terakhir dan terjamin keasliannya. Empat, membaca dan mempelajarinya
adalah ibadah. Berdasarkan materi yang tadi kita bahas mengenai pandangan Al-Quran dan pandangan Al-Hadis mengenai pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, yakni pertama, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar selamat dunia dan selamat akhirat. Manusia yang berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya akan menemui kesengsaraan. Dan terakhir, membaca dan mempelajarinya adalah ibadah. Para siswa sekalian, dari materi yang sudah kita bahas, mari kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup kita, agar hidup kita bisa menemui kebahagiaan dan kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih mulia, lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.